Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firhan Abdullah dari kelas 12 IPS 3 akan menjelaskan tentang penggolongan akun dan penomoran akun. Akun atau akun dalam kegiatan dunia usaha, setiap hari transaksi terjadi sangat kompleks, baik dalam jenis maupun jumlahnya. Kita tahu bahwa semakin besar suatu perusahaan dengan bidang usahanya, semakin banyak dan beragam pula transaksi yang terjadi. Agar memudahkan pencatatan, setiap transaksi keuangan dibukukan menurut jenis masing-masing. Misalnya, setiap penerimaan dan pengeluaran uang dibukukan dalam suatu lembaran yang disebut akun atau perkiraan dengan nama akun kas. Pengertian akun. Akun merupakan media akuntansi untuk mencatat transaksi keuangan yang mengakibatkan terjadinya perubahan aktiva, utang, modal, pendapatan, dan beban. Dalam pencatatan itu, akun akan digolongkan berdasarkan transaksi-transaksi yang sejenis. Pada akhirnya, pencatatan dan penggolongan akun akan digunakan sebagai dasar dalam penyusunan laporan keuangan. Penggolongan akun dibagi menjadi dua, ada akun real dan juga akun nominal. Akun real yaitu akun yang dilaporkan dalam neraca, saldo akun terbawa dari satu periode ke periode berikutnya. Akun real terdiri dari 3 kelompok, yaitu harta, kewajiban, dan modal. Kedua, ada akun nominal atau sementara. Akun nominal merupakan akun yang disajikan dalam laporan laba rugi. Akun nominal terdiri dari 2 kelompok, yaitu pendapatan dan beban. Yang pertama ada harta. Harta merupakan sumber ekonomis yang juga meliputi biaya-biaya yang terjadi akibat transaksi sebelumnya dan yang mempunyai manfaat pada masa yang akan datang. Harta dibagi menjadi 5, ada harta lancar, harta tetap, harta tak berwujud, investasi, dan juga harta lain-lain. Harta lancar merupakan harta yang berupa uang kas atau bank dan harta yang sangat mudah dijadikan uang atau umur pemakaiannya kurang dari 1 tahun. Contohnya kas, surat-surat berharga, wesel tagih, piutang, beban dibayar di muka. Yang kedua ada harta tetap. Harta tetap merupakan harta berwujud yang digunakan untuk operasi perusahaan dan mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun, seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, dan juga peralatan. Lalu yang ketiga ada harta tak berwujud. Harta tak berwujud merupakan harta yang tidak mempunyai wujud fisik, tetapi merupakan hak istimewa yang menguntungkan perusahaan dalam menghasilkan pendapatan. Contohnya hak paten, hak cipta, dan goodwill. Lalu yang keempat ada investasi. Investasi bertujuan untuk memperoleh keuntungan pada masa yang akan datang, atau dengan tujuan untuk menguasai perusahaan lainnya. Investasi umumnya dalam bentuk saham dan obligasi. Lalu yang terakhir ada harta lain-lain, contohnya mesin yang tidak terpakai, gedung yang tidak menjadi tempat usaha. Lalu yang kedua ada utang atau liabilities. Utang adalah pengorbanan ekonomis yang harus dilakukan oleh perusahaan pada masa yang akan datang sebagai akibat kegiatan usaha. Utang dibagi menjadi 2, ada utang lancar dan juga utang jangka panjang. Utang lancar adalah kewajiban yang harus dilunasi dalam jangka waktu kurang dari 1 tahun. Utang lancar meliputi wesel bayar, utang usaha, biaya yang masih harus dibayar, pendapatan diterima di muka. Sudah. Lalu yang kedua ada utang jangka panjang. Utang jangka panjang merupakan kewajiban yang harus dibayar kepada pihak lain dalam waktu lebih dari 1 tahun. Lalu yang ketiga ada modal atau ekuitas. Modal adalah selisih antara harta dan kewajiban dan merupakan hak pemilik perusahaan atas sebagian harta perusahaan. Akuntansi modal pada perusahaan perseorangan disertai nama pemilik, sedangkan akuntansi modal pada persekutuan disertai dengan nama sekutu pada perusahaan perseroan terbatas. Akuntansi modal disebut dengan modal saham. Lalu yang keempat ada pendapatan. Pendapatan merupakan akun seluruh penerimaan laba yang dihasilkan perusahaan dari proses bisnis atau menjual aset dalam kurun waktu 1 periode. Pendapatan dibagi menjadi 2, yaitu pendapatan usaha dan juga pendapatan di luar usaha. Pendapatan usaha yaitu pendapatan yang berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Lalu yang kedua ada pendapatan di luar usaha. Pendapatan di luar usaha yaitu pendapatan yang tidak berhubungan langsung dengan kegiatan usaha. Misalnya, sebuah perusahaan dagang menyewakan sebagian ruang yang tidak dipakai untuk kegiatan usaha pihak lain. Lalu yang terakhir ada beban. Beban merupakan pengorbanan yang terjadi selama melaksanakan kegiatan usaha untuk memperoleh pendapatan. Beban dibedakan menjadi 2, ada beban usaha dan juga beban lain-lain. Beban usaha yaitu pengorbanan yang langsung berhubungan dengan kegiatan usaha seperti beban gaji, listrik, air, dan juga sewa. Beban lain-lain yaitu pengorbanan yang tidak langsung berhubungan dengan kegiatan pokok usaha. Misalnya beban bunga yang dibayar oleh perusahaan pada saat tertentu atas pinjaman yang diperoleh dari bank. Selanjutnya ada materi tentang penomoran pada akun perusahaan jasa. Yang pertama ada kode numeral. Kode numeral adalah kode akun yang menggunakan angka dimulai dari 0 sampai 9. Akun ini dikelompokkan menjadi beberapa kelompok dan tiap kelompok dibagi menjadi beberapa golongan. Contohnya harta. Harta dituliskan dengan angka 1, lalu ada harta lancar,
dituliskan juga dengan angka 1. Lalu kas dituliskan juga dengan angka 1. Jadi harta 1, harta lancar 1, kas 1, jadi 111. Lalu piutang dituliskan dengan angka 2, jadi 112. Lalu ada perlengkapan ditulis dengan angka 3 dengan contoh 113. Selanjutnya harta tetap dituliskan dengan angka 2. Contohnya peralatan dituliskan dengan angka 121. Lalu selanjutnya kendaraan dituliskan dengan angka 122. Lalu selanjutnya ada gedung dituliskan dengan angka 123. Lalu yang kedua ada kode mnemonik. Kode mnemonik merupakan cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf. Untuk menentukan huruf, tentukan dengan nama huruf yang lebih mudah dikenal atau dimengerti. Seperti bisa diambil dari singkatan huruf awalnya. Harta, huruf awalnya ada H, jadi ditulis dengan H. Lalu harta lancar, kata keduanya ada L, ditulis dengan L. Contoh, lalu kas huruf awalnya itu K, jadi HLK, harta lancar kas. Lalu ada kode yang kedua ada piutang, menjadi HLP. Lalu selanjutnya ada perlengkapan menjadi HLL. Kenapa L? Karena P-nya sudah dipakai oleh piutang, jadi L, jadi perlengkapan. Lalu kedua ada harta tetap menggunakan T, dan peralatan menjadi HTP, kendaraan menjadi HTK, gedung menjadi HTG. Lalu yang ketiga ada kode campuran. Kode campuran merupakan cara pemberian kode akun dengan menggunakan huruf dan juga angka. Nah, kelompok akun menggunakan huruf, golongan akun menggunakan huruf, lalu jenis akunnya menggunakan angka. Seperti harta, huruf awalnya H, harta lancar, kata keduanya L. Nah, kas ini menggunakan angka 1, jadi HL1. Piutang juga menggunakan HL2. Lalu perlengkapan juga HL3. Lalu harta tetap karena kata keduanya T, jadi T kode akunnya. Lalu ada peralatan disebut juga dengan HT1, kendaraan disebut dengan HT2, lalu gedung disebut dengan HT3. Terima kasih sudah mendengarkan atau menonton video ini. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.